Di video sebelumnya, jadi kita sudah belajar mengenai migration dan juga seeder. Nah, jadi di video kali ini kita akan belajar mengenai model. Ya, jadi saya akan jelaskan bagaimana cara membuat model, kemudian fungsi dan tujuan dari kita membuat model itu apa. Nah, jadi pertama-tama saya ajarkan cara membuat model dulu. Nah, untuk membuat model, jadi kita perlu membuatnya menggunakan command prompt bagi yang menggunakan Windows, atau menggunakan terminal bagi yang menggunakan Mac OS dan juga Linux. Nah, jadi saya buka dulu terminalnya di sini. Nah, kemudian, karena kita sudah menjalankan Artisan Serve yang sebelumnya, jadi kita buka terminal yang baru. Jadi ini jangan di stop untuk Artisan Serve-nya. Oke, nah jadi di sini seperti biasa kita masuk dulu ke directory project-nya. Ya, setelah kita buka terminal, masuk ke directory project-nya. Oke, nah jadi ini adalah directory dari project Laravel yang ada di dalam komputer saya. Nah, kalau misalnya menggunakan Windows, jadi silahkan sesuaikan direktorinya. Misalnya di CD, kemudian direktori C, exam, htdocs, kemudian nama projectnya apa. Nah, kalau sudah, tekan Enter. Nah, jadi sekarang saya sudah berada di direktori project saya, yaitu yang bernama Academic. Nah, setelah kita masuk ke direktori project untuk membuat model, nah, kita menggunakan fungsi php artisan make-2 model spasi nama model yang akan kalian buat nantinya. Nah, untuk nama model di sini kita bisa memberikan nama bebas sesuai keinginan kita. Nah, jadi syaratnya tidak boleh ada spasi, oke, atau boleh menggunakan tanda underscore. Nah, di sini biasanya, nah untuk penamaan model itu supaya lebih gampang memahami. Jadi nanti model ini yang akan mewakili tabel yang kalian akan kelola. Oke, saya ulang lagi. Nah, tujuan untuk membuat model ini adalah untuk mewakili tabel yang akan kita kelola. Nah, sebelum saya lanjutkan prosesnya, saya akan perlihatkan dulu tabel yang ada di project saya yang akan saya kelola menggunakan model. Oke, nah saya buka dulu di phpMyAdmin-nya. Nah, di sini kita akan melihat tabel yang akan saya kelola. Nah, di sini di database db_sticky, jadi tabel yang akan saya kelola itu namanya adalah tb_mhs. Ya, ini tabelnya kita buat menggunakan migration di video pertemuan sebelumnya, dan juga ini adalah isinya yang sudah kita isi menggunakan seeder. Nah, itu juga sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, di mana tabel ini, tb_mahasiswa inilah yang nanti akan kita kelola menggunakan model. Oke, nah untuk membuat model, jadi supaya saya lebih memahami model itu nanti saya gunakan untuk apa. Nah, jadi saya akan memberikan nama model itu sesuai dengan nama tabel yang saya punya atau yang akan saya kelola, yaitu tb_mhs. Nah, kalau misalnya kalian mau buat dengan nama yang berbeda pun silahkan, ya itu bebas. Oke, kita kembali ke terminalnya. Nah, jadi saya akan memberikan nama tb_mhs. Nah, kalau sudah, tekan Enter. Nah, jadi prosesnya sudah berjalan dan di sini model sudah berhasil dibuat. Nah, untuk mengetahui apakah model yang tb_mhs ini sudah berhasil dibuat atau belum, nah, sekarang kita lihat di directory project-nya. Kita buka directory project-nya di Academic. Kita lihat di sini. Di letaknya adalah di folder app, ya, app. Nah, kemudian di sana sudah terdapat tb_mhs.php. Ini adalah model yang kita generate tadi menggunakan perintah
ini PHP artisan make.2 model spasi tb_mhs. Nah, untuk mengetik perintah ini pastikan kalian sesuaikan huruf besar dan kecilnya. Jadi saya menggunakan huruf kecil semua. Nah, karena dia bersifat case sensitif. Ya, kalau huruf kapital itu memiliki arti yang berbeda. Nah, tentu nanti akan error program kalian ketika dijalankan. Oke, itu untuk proses pembuatan tabelnya. Nah, untuk isi dari untuk pembuatan model, untuk isi dari model ini scriptnya saya akan perlihatkan di Sublime Text. Oke, jadi kita langsung ke folder app. Kemudian, nah di sini ada tb_mhs.php. Nah, ini adalah model yang kita buat tadi. Oke. Nah, di sini di bawahnya ada sebuah file yang bernama user.php. Oke. Nah, ini yang kita buat tadi, tb_mhs.php. Di bawahnya ada user.php. Nah, ini kalau user.php ini adalah model yang sudah di-generate secara otomatis ketika kita menginstal project Laravel kita pertama kali. Jadi ini sudah dibuat secara otomatis. Nah, kurang lebih nanti bentuknya seperti ini. Nah, karena ini kan masih kosong isinya di model tb_mhs kita. Nah, jadi yang perlu kita isi di sini, ya kita perhatikan dulu. Di sini terdapat sebuah kelas yang bernama tb_mhs seperti nama yang kita tentukan di awal tadi ketika kita membuat modelnya. Nah, sekarang yang perlu kita isi di sini adalah di dalam model ini. Nah, kembali lagi ke fungsi dan tujuannya. Jadi fungsi dan tujuannya adalah untuk mewakilkan tabel yang akan kita kelola. Nah, tabel yang akan saya kelola adalah tb_mhs. Ini adalah tabel yang akan kita kelola. Nah, sekarang kita jelaskan di sana bahwa tabel yang akan kita kelola adalah tb_mhs. Ya, kita harus jelaskan di dalam codingnya. Nah, caranya adalah, nah kita buat sebuah variabelnya di sini, ya, dengan tipe public. Nah, namanya di sini variabel tabel. Nah, ini kenapa namanya variabel tabel? Kalau nama ini kalian tidak boleh lagi ubah-ubah, karena ini memang strukturnya harus seperti ini. Ya, ada variabel tabel yang berfungsi untuk mengisi nama tabel yang akan kita kelola. Saya sengaja pinggirkan seperti ini supaya nama tabel yang di sini terlihat ya. Ya, di sini untuk mendefinisikan nama tabel yang akan kita kelola, yaitu tb_mhs. Jadi ini dia nama tabel yang akan saya kelola, tb_mhs. Nah, kita tulis di sini. Kalau sudah, nah sekarang tabelnya sudah jelas. Nah, sekarang pertanyaannya atau fungsi lainnya adalah untuk melindungi. Nah, kira-kira dari data atau atribut yang ada di sini. Nah, di dalam tabel yang saya kelola, yaitu tb_mhs, di sini ada 4 buah atribut yang akan kita kelola nilainya. Yang pertama adalah name, kemudian atribut kedua adalah nama, atribut ketiga adalah create add, atribut keempat adalah update add. Nah, di antara keempat atribut ini, nah kita bisa menentukan nilai yang mana yang boleh kita input secara manual atau nilai yang mana yang akan kita lindungi. Nah, maksudnya kita lindungi itu adalah nilainya tidak boleh diinputkan oleh siapapun. Jadi dia akan terisi secara otomatis. Oke, saya ulang lagi. Jadi kita akan melindungi atribut yang mana yang akan kita lindungi. Tujuannya adalah untuk mencegah pengguna menginputkan nilai secara manual. Nah, jadi nilainya akan diinput secara otomatis. Tujuannya adalah untuk menghindari manipulasi data. Nah, contoh manipulasi data misalnya, ketika saya menginputkan data mahasiswa di sini di dalam tb_mhs, nah saya ternyata mengubah nama Budi ini, nama Budi, saya ubah misalnya menjadi Buddha. Dari nama Budi menjadi Buddha. Nah, seharusnya kan tanggal dari diubahnya data tersebut secara otomatis akan tercantum di sini. Nah, supaya saya tidak diketahui bahwa saya ini sudah mengubah data, nah ternyata saya akan memanipulasi data ini
tanggalnya saya manipulasi sehingga seolah-olah saya tidak ada mengubah nama mahasiswa Budi ini menjadi Buddha. Nah, seperti itu contoh manipulasi data. Nah, untuk mencegah itu, kalian sebagai pengembang website, kalian bisa melindungi data kalian di sini supaya tidak bisa diubah secara tidak bertanggung jawab oleh pengguna. Nah, caranya kita bisa menggunakan fungsi protected di dalam variabel yang kita olah. Nah, contohnya seperti ini. Kita buat fungsinya atau tipenya menjadi protected. Oke, protected. Kemudian kita buat, nah di sini nama variabelnya yang harus kita gunakan adalah variabel guarded. Nah, jadi variabel guarded. Oke, saya rapikan dulu. Nah, penulisannya seperti ini. Nah, variabel guarded ini dia memiliki tipe protected. Ya, beda dengan variabel tabel tadi, dia memiliki tipe public. Kenapa harus seperti itu? Ya karena memang pakemnya seperti itu. Kita tidak boleh mengubah-ubah nama ini, ya. Nama variabelnya dan tipenya kalau kita ubah tentu nanti tidak akan berjalan sesuai dengan fungsinya. Nah, kalau sudah, nah sekarang tinggal kita tentukan. Ya, di sini kita bisa menentukan beberapa atribut, apakah hanya satu saja atau dua atau bahkan lebih atribut yang bisa kita lindungi. Oke. Nah, di sini karena jumlahnya atau nilainya berupa array, jadi saya inputkan nilainya menggunakan kurung siku seperti ini. Ya, kurung siku buka tutup. Nah, di tengah-tengahnya baru kita tambahkan nama dari masing-masing atribut yang akan kita lindungi. Nah, seperti contoh tadi bahwa untuk nilai update-nya, jadi ini tanggal dan jamnya ini harus diisi secara otomatis. Kapanpun saya mengubah data, misalnya nama mahasiswa, berarti otomatis tanggal dan jamnya ini akan berubah mengikuti tanggal berapa dan jam berapa saya mengubah data yang ada di tabelnya. Nah, maka dari itu yang saya lindungi di sini adalah ada created at, kemudian ada juga update at. Nah, jadi itu dua buah atribut yang akan saya lindungi. Nah, contoh lain misalnya, kalau misalnya di dalam coding kalian sudah bisa kalian menambahkan NIM secara otomatis misalnya. Jadi dari mahasiswa yang 01, 02, 03, 04, 05, kalau saya input lagi mahasiswa yang baru, nah itu kan berarti kan saya harus ketik secara manual NIM-nya 19, 00, 00, 06. Nah, tapi supaya saya tidak mengetikkan secara manual, tentu kalau manual bisa saja nanti saya keliru. Misalnya yang seharusnya 06, ternyata yang saya input adalah 07. Sehingga ada kekosongan satu baris data di sini, yaitu 06-nya. Nah, ketika kalian sudah bisa nanti menambahkan NIM secara otomatis dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai seterusnya. Nah, kalian bisa juga nanti menambahkan protected ya di sini untuk atribut NIM. Nah, itu untuk mencegah pengguna menginputkan NIM secara manual. Oke, nah tapi kalau untuk sekarang karena ini masih belajar, tahap belajar, nah saya akan memproteksi dua buah atribut ini saja dulu, yaitu create at dan updated at. Oke. Nah, itu isi dari model yang kita buat tadi. Nah, kalau sudah, kita akan simpan skripnya. Oke, kita simpan. Nah, jadi ini hanya skrip mentah yang belum kita gunakan. Nah, sebenarnya skrip ini kalau digunakan itu seperti apa caranya dan hasilnya seperti apa. Nah, nanti akan kita lihat. Nah, karena untuk menggunakan ini, model ini, nah kita harus membuat sebuah project kita lengkap ya seperti ini. Ada routingnya. Ini kan belum kita buat. Nah, ini masih kosong di sini. Kita buat dulu routingnya seperti biasa, routing. Setelah itu buat controller. Setelah itu tampilkan ke dalam view. Nah, baru nanti kita konekkan ke sini dari controller ke database. Kemudian tabel apa yang kita kelola menggunakan model yang kita buat tadi. Nah, jadi seperti itu dulu penjelasan teori, kemudian cara pembuatan model dan fungsinya seperti apa. Nah, kita lanjut ke proses penggunaan model tersebut.